Meski pemerintah resmi melarang mudik lebaran sejak 24 April lalu, namun kenyataannya sejumlah pelanggaran masih ditemukan pada warga yang nekat mudik di tengah pandemi virus COVID-19. Dan uniknya, di hari ke-19 penerapan aturan larangan mudik, pelanggaran justru banyak dilakukan oleh kendaraan umum dibandingkan kendaraan pribadi. Berikut laporan Pangeran Negara dan juru kamera Gali Bagas dari Cikarang, Jawa Barat. Pemirsa, sejumlah pelanggaran masih saja terus terjadi di kilometer 31 ruas tol Jakarta Cikampek, tepatnya di hari ke-19 penerapan aturan larangan mudik. Secara garis besar dapat dikatakan bahwa jumlah pelanggaran ini sangat bersifat fluktuatif sekali. Sebab ada hari-hari tertentu yang menunjukkan jumlah pelanggaran meningkat, namun juga ada hari-hari tertentu yang menunjukkan jumlah pelanggaran menurun. Hal ini tentu mengindikasikan bahwa lamanya waktu penerapan larangan mudik tidak selalu berbanding lurus dengan kesadaran masyarakat untuk tetap berada di rumah. Namun untuk hari ini sendiri, dari data yang kami dapatkan dari Ditlantas Polda Metro Jaya, didapati bahwa per pukul 00 waktu Indonesia Barat tadi, hingga dengan saat ini kami melaporkan sudah ada 46 pelanggaran. Menariknya, dari 46 pelanggaran tersebut justru 26 diantaranya dilakukan oleh kendaraan umum seperti travel dan juga bus, dan 20 lainnya dilakukan oleh kendaraan pribadi. Menarik karena sebelum-sebelumnya justru pelanggaran didominasi oleh kendaraan pribadi, namun saat ini kendaraan umum selalu mendominasi jumlah pelanggaran yang terjadi di kilometer 31 ruas tol Jakarta Cikampek. Dan kami pun dapat melaporkan bahwa hingga dengan saat ini aparat kepolisian masih saja menerapkan bentuk sanksi yang sama dengan hari-hari sebelumnya, yakni dengan meminta para pelanggar untuk masuk ke gerbang tol Cikarang Barat 3 untuk nantinya diarahkan kembali memutar balik ke arah Jakarta. Artinya bahwa pemberian sanksi hukum memang tidak diberikan oleh aparat kepolisian sebagaimana yang sebelumnya sempat diwacanakan, yakni pertanggal 7 Mei 2020 dengan menggunakan dasar hukum pasal 93 Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan. Dari Cikarang, Jawa Barat, Pangeran Negara, Gali Bagas, dan Tommy Hadikusumo, iNews melaporkan. Di tengah penerapan peraturan sosial berskala besar atau PSBB, pada Selasa pagi tadi jumlah kendaraan di ibu kota justru meningkat. Ini karena masih ada sejumlah perusahaan yang tidak memberlakukan work from home bagi karyawannya. Lalu lintas di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan, Selasa pagi tampak ramai lancar. Ini tidak seperti hari sebelumnya saat penerapan pembatasan sosial berskala besar PSBB di Jakarta. Di ruas Jalan Sudirman Tamrin pagi tadi lalu lintas lebih padat. Warga yang masih beraktivitas mengaku dibekali surat tugas oleh perusahaan tempatnya bekerja. Sebenarnya kalau yang memang peraturan pemerintah misalnya segala sesuatunya harus tutup ya tutup. Kan kalau karena perhotelan saya juga ada surat tugasnya juga kan. Dari kantor dikasih surat tugasnya bahwa kalau ada yang nanya kan gitu. Kalau kita masih boleh untuk bekerja. Kepada para pengendara yang melanggar aturan PSBB seperti tidak memakai masker, polisi memberikan surat teguran. Kami mengharapkan agar warga dalam PSBB kedua ini agar tidak keluar, dan jika tidak penting sekali, jika memang keluar harus menggunakan masker. Pembatasan sosial berskala besar PSBB di Jakarta akan berakhir pada 22 Mei mendatang. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan.